Raja Kecil adalah putra Sultan Mahmud Syah II, marhum mangkat di Julang. Ibundanya bernama Cipung, putri Datuk Laksamana Johor. Ketika ayahandanya terbunuh, Raja Kecil masih di dalam kandungan ibundanya. Karena zuriat Sultan Mahmud Syah II tidak ada, maka Datuk Bendahara Tun Habib dinobatkan menjadi Sultan Johor kedua dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Beliau mengadakan pembersihan kepada mereka yang setia kepada Sultan Mahmud Syah II, termasuk Cipung, istri sah Sultan Mahmud Syah II. Dalam keadaan yang tidak menentu di istana, Datuk Laksamana Johor membawa anaknya Cipung keluar istana dan menyembunyikannya keluar negeri Johor yang tidak diketahui oleh orang-orang istana. Di dalam penyembunyian itu, Cipung melahirkan seorang anak laki-laki yang dipanggil Raja Kecil karena beliau keturunan Sultan Mahmud Syah II. Raja Kecil diserahkan oleh Datuk Laksamana Johor kepada Temenggung Muar yang setia kepada Sultan Mahmud Syah II untuk dipelihara hingga berumur 7 tahun. Oleh karena diburu terus oleh orang-orang Datuk Bendahara, maka Raja Kecil diserahkan oleh neneknya kepada Nahkoda Maling, seorang saudagar Minangkabau yang dalam kegiatannya selalu berhubungan dengan kerajaan Minangkabau di Sumatera dan negeri Jambi. Selanjutnya, Nahkoda Maling menyerahkan Raja Kecil kepada Yam Tuam Sakti Paguriuang. Di sini Raja Kecil diasuh dan dididik sehingga mencapai umur 17 tahun. Untuk mewujudkan keinginannya merebut kembali tahta Johor, Raja Kecil melakukan perjalanan panjang pergi merantau ke satu negeri ke negeri lainnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Bisakah saya ikut untuk pergi ke seberang? Boleh, mari pergi naik. Dalam hikayat Siak diceritakan bahwa sesudah merantau, Raja Kecil kembali ke Paguriuang menemui orang tua asuhnya. Dan hal ini merupakan suatu kegembiraan bagi Yam Tuan Sakti Maharaja Minangkabau. Yam Tuam Sakti bertanya, "Mengapa begitu lama pergi ke seberang?" Raja Kecil menjawab, "Pati menengok cupak dan gantang orang." Yam Tuam Sakti tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sedangkan Putri Jamilan, ibunda Yam Tuam Sakti, mengatakan bahwa adalah lebih baik pergi ke Siak dan Bengkalis untuk menuntut bela atas kematian ayahmu dan menaklukkan Johor. Untuk melaksanakan cita-citanya, Raja Kecil menghimpun dukungan untuk mendapatkan bantuan dari orang Minangkabau di perantauan, suku Melayu di pesisir Selat Malaka, dan suku laut di pulau-pulau. Serta mengadakan hubungan dengan orang Portugis supaya mereka jangan berpihak kemana-mana apabila ia melancarkan serangan ke Ponco. Pada awal bulan Maret 1718-an, penjajah dan lancar angkatan perang Raja Kecil mudik menyusur Sungai Johor dengan tujuan untuk menyerang Pancor dalam keadaan gelap kabut di Sungai Johor kala itu. Datuk Bendahara serta anak istri dan orang-orang meninggalkan Pancor, lalu masuk ke Sungai Johor Lama dan mendarat di Johor Lama dengan pasukan Raja Kecil yang telah menunggu mengejar rombongan Datuk Bendahara. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1718, Sultan Abdul Jalil Riayat Shah menyerah kalah.
Datuk Bendahara diberi ampunan oleh Raja Kecil serta diizinkan tinggal di negeri Johor. Raja Kecil dinobatkan sebagai Sultan Johor ke-12 dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dalam Tuhfat Al-Nafis menceritakan peristiwa yang menimbulkan kemarahan Raja Kecil. Antara lain adanya fitnah yang disengaja disebarluaskan oleh Datuk Bendahara kepada rakyat Johor, bahwa Raja Kecil bukanlah putra Sultan Mahmud Shah II, dan kelakuan Tengku Tengah dan Tengku Sulaiman menculik istri Raja Kecil Tengku Kemarilah sewaktu beliau sedang sholat. Setelah Raja Kecil memegang tampuk pemerintahan kerajaan Johor, terjadi sengketa dengan putra Datuk Bendahara bekas Sultan Johor, Tengku Tengah dan Tengku Sulaiman. Hal ini disebabkan timbulnya sakit hati terhadap Raja Kecil. Sehingga Tengku Sulaiman bersaudara meminta bantuan kepada opo-opo Bugis 5 bersaudara yang bernama Daeng Parani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasan, dan Daeng Manambon untuk menghalau Raja Kecil dan merebut tahta kerajaan Johor dari Raja Kecil. Peperangan antara kedua dari keturunan kerajaan Melayu Johor itu berlangsung lama dan terjadi di darat dan di laut hingga ke Kuala Kedah. Karena lamanya berperang, kedua pasukan hampir kehabisan obat bedil, dan pada suatu kesempatan Raja Kecil dapat menewaskan Daeng Parani dengan melancarkan serangan meriam berpeluru batu. Selesai musyawarah, maka Raja Kecil berangkat dengan semua orang besar dan hulu balang serta pengikutnya yang setia menuju daratan Sumatera. Rombongan Raja Kecil masuk ke Sungai Siak, dan ketika tiba di Buantan, rombongan Raja Kecil berhenti dikarenakan tempat tersebut strategis dan letaknya bagus. Lalu disepakatilah Buantan menjadi pusat pemerintahan dan didirikan istana serta kubu pertahanan sebagai tanda berdirinya kerajaan.